Kita akan mulai tinjau satu persatu dari bangunan bawah. Yang pertama adalah mulai dari kepala jembatan. Saya sampaikan di depan tadi, kepala jembatan adalah struktur penghubung antara jalan dengan jembatan dan sekaligus dia sebagai penopang struktur atas dari jembatan, gitu ya. Nah, ini konsepnya adalah yang dimaksud abutment atau kepala jembatan, dia penghubung antara jalan dengan jembatan. Bedanya dengan pilar, kalau pilar nanti adalah menghubungkan antara bentang jembatan satu dengan bentang jembatan yang lain. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, fungsinya dari kepala jembatan, yang pertama adalah struktur pembatas antara jalan dengan sungai, gitu ya. Artinya ketika nanti dari jalan mau menyeberang ke sungai, kita buatkan jembatan sehingga ini adalah salah satunya fungsinya nanti sebagai pembatas antara jalan dengan sungai. Termasuk nanti untuk dia sebagai fungsi yang ketiga ini, yaitu tembok penahan tekanan tanah. Karena antara jalan pendekat biasanya nanti ada timbunan dengan batas sungai. Nah, sehingga dia fungsinya adalah sebagai tembok penahan tekanan tanah aktif. Kemudian fungsi yang kedua adalah meneruskan beban dari struktur atas ke pondasi jembatan kita. Ya, jadi ini fungsinya ada 3. Kemudian kepala jembatan ini pada saat kita melakukan perancangan ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Sedapat mungkin diletakkan pada lokasi kalau memang dia lereng atau dinding sungai itu harus yang stabil. Ya, teman-teman. Jangan dinding atau lereng sungai yang dia rawan terjadi longsor. Apalagi nanti bisa kita lihat di sana pernah terjadi yang namanya longsor dinding sungai. Nah, jangan sampai itu diletakkan di sana. Ataupun kalau diletakkan di sana, ya posisinya harus dijauhkan sejauh mungkin dari posisi tersebut. Kemudian pada alur sungai yang lurus. Nah, ini diusahakan ya sedapat mungkin. Artinya tidak wajib, tapi sunnah gitu ya. Diusahakan pada alur sungai yang lurus, bukan yang berkelok. Nanti kita lihat kalau berkelok, sungainya kira-kira pengaruhnya apa ke abutment kita. Kemudian mengikuti geometrik jalan dan dicari untuk bentang yang paling pendek, seperti saya sampaikan di depan tadi, gitu ya. Jadi diusahakan tetap adalah bentang yang paling pendek di sini. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk kriteria desain yang berikutnya, yaitu yang pertama tidak ditempatkan pada belokan luar sungai. Nah, ini kita lihat nanti ilustrasi kenapa tidak boleh dibelokkan luar sungai. Ini hubungannya karena ada potensi scoring, baik itu lokal scoring maupun scoring secara sungai gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian tidak ditempatkan pada aliran air sungai. Artinya apa di sini? Kalau bisa abutment kita atau kepala jembatan dijauhkan dari aliran sungai. Sehingga tidak mengurangi dari penampang basah sungai tersebut. Ini ya. Kemudian tidak ditempatkan di atas bidang gelincir dari lereng sungai. Nah, ini sama tadi dihindarkan dari daerah lereng sungai yang rawan longsor atau alias dijauhkan dari bidang gelincir lereng sungainya. Kemudian tidak ditempatkan pada lereng sungai jika digunakan fondasi dangkal. Nah, ini khawatirnya kalau fondasi dangkal ditempatkan di lereng sungai, di mana bidang gelincirnya kita masuk dalam bidang gelincir, nanti ketika ada longsoran, fondasi kita akan terbawa semua. Alias dari abutment kita nantinya akan terbawa sungai sehingga longsor. Gitu ya. Kalau abutment-nya longsor berarti struktur atas kita juga nantinya ikut runtuh. Oke. Yang berikutnya fondasi kepala jembatan diupayakan untuk ditanam sampai kedalaman pengaruh penggerusan aliran sungai tersebut tidak terjadi. Alias nanti kita akan lihat kalau di sana ada pengaruh penggerusan dasar sungai, berarti diusahakan fondasi dari abutment kita itu jauh lebih dalam. Sehingga nanti kalau terjadi penggerusan atau erosi dari lapisan tanah di lokasi abutment itu tidak berefek ke kekuatan pondasi kita. Itu ya. Oke, saya lanjutkan.
Nah, ini terkait dengan penentuan dari bentang atau jarak antar kepala jembatan. Ini sebenarnya kemarin sudah pernah saya singgung ya terkait di geometri, ini saya ulang kembali. Ini kasusnya kalau dia adalah satu bentangan jembatan, sehingga nanti penentuan antara jarak dua kepala jembatan atau abutment itu bisa didasarkan pada jenis sungainya atau kondisi sungainya. Yang pertama, kalau dia untuk kondisi sungai yang memang bukan sungai limpasan banjir dan air banjirnya tidak membawa hanyutan, maka bentangan jembatan bisa dilakukan dengan memperhitungkan rerata dari rerata dari tampang basah sungai pada saat dia air normal dan air banjir. Jadi ini sungai, suatu penampang sungai, kalau dia sungainya limpasan banjir tapi tidak membawa hanyutan, alias hanya banjir saja, ini bisa di rata-rata L ini adalah dari penampang basah ini sampai sejauh mana muka air normalnya ditambah muka air banjirnya dibagi 2, hingga mungkin peletakannya bisa di antara muka air normal dan muka air banjir, gitu ya. Karena banjir ini kan tidak terjadi setiap waktu, hanya kala ulang waktu tertentu, sehingga kalau memang tidak membawa hanyutan, bisa diletakkan di antara posisi ini. Tapi kalau dia kondisinya adalah limpasan banjir dengan membawa hanyutan, ada baiknya kepala jembatan diletakkan memang minimal di luar dari penampang basah akibat muka air banjir pada kala ulang yang telah ditetapkan. Ini minimal. Akan lebih baik kalau memang dia dimundurkan. Nah, nanti juga ini perlu dihitung terkait dengan ekonomis, berapakah yang paling optimum, tapi syaratnya adalah minimal harus sepanjang atau sejauh lintasan banjir ini penampang basahnya di mana. Itu minimalnya. Nah, nanti bisa diundurkan kalau memang dia ada potensi gerusan ataupun misalkan lereng ini tidak stabil, gitu ya. Tapi ini adalah kriteria untuk penentuan jarak antar kepala jembatan minimalnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dari jenis dari kepala jembatan dan juga ini mungkin nanti ada beberapa pilar jembatan, gitu ya. Kalau dari kepala jembatan ini sebenarnya tipe-tipenya yang ada di Bina Marga yang dikenal adalah ini. Ini saya ambilkan dari pemeriksaan jembatan ya di buku BMS. Nah, ini di sana disebutkan tipenya kalau A adalah tipe cap. Jadi tipe cap ini kepala jembatan dia langsung menumpu pada footing dari pondasi kita gitu ya. Kalau ini pondasi setempatnya, kepalanya langsung menumpu di sini. Sehingga ini tinggi dari cap ini hanya bisa mengakomodir mungkin 1 sampai 2 meter gitu ya. Nah, ini kalau tipenya misalkan tiang pancang, ya ini kita langsung menumpu pada footing di tiang pancang itu, makanya disebutnya cap atau langsung dia menumpu pada capping pondasi kita. Kalau misalkan ini sumuran ya seperti ini. Nah, kalau yang di bawah ini nanti dimodifikasi kalau memang kebutuhannya jauh lebih tinggi. Nah, ini yang tipe kodok ini biasanya tipe-tipe seperti ini, dia ada lehernya sehingga bisa lebih tinggi. Dimodifikasi, tapi intinya adalah dia masih sama tipenya langsung menumpu pada capping atau footing pondasi kita. Kalau dinding penuh, nah di sini dimodifikasi. Ini capping kita, gitu ya, capping pondasi, kemudian ada dinding penuh, baru di sini ada kepala dari abutment kita. Nah, dengan diberikan seperti ini, nanti bagian belakang sini kalau ada tanah, ini bisa ditahan oleh si dinding penuh ini. Tentu saja nanti harus dihitung efek guling maupun gesernya, sehingga ini bisa jauh lebih tinggi. Nanti kita lihat dia sampai kemampuan berapa meter, kita lihat menurut Bina Marga sudah diberikan panduannya. Nah, ada juga yang tipe khusus. Tipe khusus ini kepala jembatan atau abutmentnya dimodifikasi supaya di bagian belakang ini tidak memberikan efek beban yang berlebih pada jembatan kita maupun struktur abutment. Bisa kalau dia materialnya memang pasangan batu, diberikan lubang seperti ini. Bisa kotak ataupun dia lengkung seperti ini, ataupun saya pernah yang tipe
Dinding penuh ini dimodifikasi karena saking tingginya supaya dia tidak ada gaya tekanan tanah aktif yang besar, di belakangnya diberikan bisa menggunakan U-ditch gitu ya atau ditch. Kemarin kita belajar di sana ada tipe gorong-gorong gitu ya, ada yang 1 tipe, 2 tipe, 3 tipe, ataupun dimodifikasi dengan Aramco kemarin ya, baja pelengkung itu. Nah, ini bisa digunakan untuk meminimalisir adanya tekanan tanah aktif. Itu teman-teman bisa perhatikan sehingga nanti dimensi dari abutment kita bisa lebih langsing dan juga nanti kekuatan tiang pancang terhadap gaya lateralnya juga bisa diminimalisir. Itu untuk abutment. Nah, kalau pilar nanti kita akan bahas ada tipe juga yang cap, dia langsung dengan footing-nya di atasnya, ini langsung ditumpu jembatan di atasnya. Ada yang tipenya 1 kolom, bisa 1 kolom lurus seperti ini atau V seperti ini gitu ya. Kemudian ada juga yang tipe 2 kolom. Ini yang seperti ini, sorry. Ini tipe 2 kolom. Atau tipe 3 kolom atau lebih seperti ini. Jadi sistemnya jadi portal gitu ya. Atau juga tipe yang dinding penuh. Dia kodenya P ini, dinding penuh. Ini sama ya dengan dinding penuh di abutment, cuma dia letaknya adalah di pilar jembatan. Nah, ini bisa digunakan tipe-tipe dari kepala jembatan dan pilar jembatan kalau kita nanti akan mendesain bangunan bawah jembatan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini diberikan tipe-tipe jenis kepala jembatan dan juga tinggi pangkal ataupun tinggi optimum dari kemampuan masing-masing tipe kepala jembatan ini menurut BMS tahun 92, gitu ya. Nah, kalau tipenya hanya yang tipe tembok penahan gravitasi seperti ini, dia kadang efektif hanya sampai 3 atau 4 meter, gitu ya. Seperti ini, karena dia mengandalkan gravitasi dari beratnya sendiri untuk menahan lateral efektif dari tanah di belakang abutment kita. Nah, kalau penahan tembok, penahan cantilever, ini yang jenis gravitasi ya. Kalau ini yang sudah tipe cantilever, kemarin kita sudah pelajari di pondasi, ini bisa sampai 8 meter ketinggiannya. Memang nanti bisa juga dilakukan alternatif pilihan kalau memang tidak kuat bisa diangkurkan atau diangker ke belakang abutment kita. Gitu ya. Nah, ini bisa dimodifikasi tipe penahan ini kalau kita belikan sayap, namanya kemarin kita sebut kontrafort gitu ya. Ini tingginya bisa jauh lebih tinggi lagi karena di belakang ini jadinya tanah-tanah di sini memberikan bantuan perlawanan terhadap gaya tekanan aktif karena dia ditampung di dalam kontrafort ini. Nah, ini bisa dari 6 sampai 8 meter sampai bahkan yang 20 meter. Nah, ini juga nanti harus diperhatikan kalau 20 meter mungkin ketebalan dari dindingnya juga harus disesuaikan. Seperti itu. Dan juga tulangan yang ada di dalamnya, beton bertulangan harus disesuaikan juga. Oke. Kemudian kalau yang tipenya spill proof, ini bisa dari 0 sampai 20 meter. Ini juga cukup tinggi, nanti tinggal dilihat tipe yang seperti ini juga bisa. Kemudian kalau dia tipenya balok cap dengan tiang sederhana, ini juga sebenarnya bisa sampai 20 meter, tergantung nanti memang kekuatan dari si tiang pancang juga. Dia seperti apa konfigurasinya dan juga jumlahnya serta material dari si tiang pancangnya ini, gitu ya. Kemudian juga ada yang tipe dengan tanah bertulang. Nah, ini sebenarnya tanah yang diperkuat dengan tulangan, tulangannya bisa berupa geogrid, gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia memanfaatkan dari gravitasi berat si tanahnya yang kita gunakan sebagai penahan dari gaya aktif tanah tersebut. Nah, ini bisa 5 sampai 15 meter tergantung nanti memang tipe tanah dan juga desain dari tulangan tanah ini atau geogrid kita. Sehingga nanti di atasnya tinggal diberikan capping untuk kepala jembatannya, ini bisa digunakan juga untuk jenis kepala jembatan yang lain. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi di dalam perencanaan di sana ada yang namanya preliminary design atau pradesain dari bangunan bawah. Ini kita lihat. Ini dipengaruhi oleh bahan atau material penyusun dari kepala jembatan. Nah, di sini diberikan acuan atau rule of thumb, ini boleh digunakan
Tapi nanti kalau pada saat pendesainan atau perhitungan detail ini harus di cross check. Jadi ini untuk memudahkan kita saja melakukan pradesain atau preliminary design sehingga kita sudah mendapatkan bayangan. Kira-kira kita menggunakan dimensinya berapa dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini ada kalau misalkan dia dengan menggunakan material batu kali berarti dia tipenya gravitasi seperti ini. Cenderungnya bentuknya lebih besar, lebih gemuk karena dia mengandalkan berat gravitasi dia sendiri untuk mengakomodir tekanan tanah aktifnya. Kemudian kalau beton bertulang, ini cenderungnya lebih bisa langsing, tipenya ada yang tipe T seperti ini, ataupun tipe dengan T dengan penopang tadi, atau kontrafort tadi. Nah ini bisa untuk lebih memberikan tambahan kekuatan. Sehingga ini kalau yang tipe gravitasi misalkan pasangan batu kali, ini ketinggiannya kira-kira sampai dengan 4 meter, ya. Kemudian kalau tipe T beton bertulang ini bisa 1 sampai 8 meter ketinggiannya, dan kemudian tipe T dengan penopang atau kontrafort ini bisa 8 sampai 20 meter ketinggiannya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan melakukan pradesain untuk dimensi dari bangunan bawah ini bisa digunakan seperti ini nih teman-teman, sudah diberikan ya. Misalkan saya berikan gambaran di balok tipe T ini yang beton bertulang. Nah, di sini untuk menentukan kira-kira lebar bawahnya berapa, ini sudah diberikan nih, kira-kira 0,4 sampai 0,7 dari ketinggian kita. Ketinggian kita rencana berapa, gitu ya. Nah, ini sudah ada. Nanti tinggal kita detailkan pada saat perhitungan benar nggak nih angka-angka ini. Kalau kurang besar, ya lakukan modifikasi seperti dalam bagan alir tadi. Kemudian ketinggian footingnya, kira-kira 1/12 dari tinggi rencana abatmen kita, gitu ya. Tebal dindingnya kira-kira 1/10 sampai 1/12 dari ketinggian abatmen kita. Nah, ini mungkin di sini diberikan 0,3 meter, ini adalah minimalnya, tapi nanti di sini adalah perlu kita lihat. Di sini 1/10 sampai 1/12 H. Nah, kemarin di pelajaran dinding penahan tanah ada yang namanya istilahnya tu gitu ya. Jadi sisi depan dari misalkan dinding penahan tanah di abatmen juga sama nih. Sisi dinding depannya, kaki depannya ini minimal adalah 1/3 dari tinggi H. Ini untuk mengakomodir adanya pengaruh momen guling nantinya. Dengan diberikan seperti ini dia lebih aman atau cenderungnya stabil terhadap pengaruh momen guling dari pengaruh tekanan tanah aktif ini. Nah, ini nanti T-girder menyesuaikan tinggi cowaan ini, kalau kita menggunakan girder, kalau misalkan menggunakan rangka juga nanti disesuaikan, sehingga plat lantainya nanti cenderungnya rata dengan abatmen dan oprit di belakang abatmen kita. Nah, ini untuk lebarnya juga ditentukan, ini bisa melihat pada lebar girder kita dan juga ini ditentukan minimalnya adalah 40 cm atau 0,4 meter. Ini untuk meletakkan nantinya landasan atau biring kita. Ya, nanti disesuaikan juga landasan yang kita gunakan ukurannya berapa. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk menentukan lebar di kepala jembatan ini. Nah, ini untuk tipe-tipe yang gravitasi ini juga sudah disampaikan atau diberikan. Ini teman-teman bisa digunakan nantinya untuk preliminary design. Oke, saya lanjutkan. Nah, detail dari kepala jembatan ini saya coba ambil yang tipe kontrafort atau dengan penopang tadi. Jadi bagian-bagian dari kepala jembatan ini teman-teman kalau nanti mendesain, jadi di sini ada yang namanya tadi tumpuan muka gitu ya, yang tu tadi. Juga ada yang tumpuan belakang. Nah, ini nanti yang di sini diisi tanah. Nah, harapannya diberikan penopang kontrafort ini, tanah itu nanti bisa dipadatkan dan dia cenderungnya stabil sehingga memberikan tambahan kekuatan. Kalau nanti ada tekanan tanah aktif, ini memberikan tambahan kekuatan tekanan tanah pasif kita di sini. Kalau ini nantinya diisi dengan material pilihan. Nah, total tumpuan muka dan tumpuan belakang namanya lebar tumpuan yang tadi kita tentukan tadi, preliminary desainnya. Nah, kemudian tinggi kepala jembatan dari mulai dasar ini sampai tinggi di sebelah atasnya ini, nanti ada jarak penopang dan juga ada sayap. Sayap ini yang namanya wing wall.
Ini wajib ada di semua jembatan, di kepala jembatan, karena kaitannya nanti dengan kestabilan timbunan kita. Kadang kalau ini tidak kita berikan, seiring adanya nanti beban lalu lintas dan juga ada erosi, ini kan berhimpitan dengan sungai ya ini teman-teman. Depan sana adalah muka sungai, nanti ketika ada aliran air dan sebagainya kalau kita tidak berikan sayap, lambat laun khawatirnya tererosi, kemudian di sininya lubang, ketika nanti lubang kekuatannya turun, nah ini bisa saja terjadi guling ataupun longsor. Sehingga kalau diberikan sayap ini nanti cenderungnya tanah terproteksi dengan baik, tanah timbunan di belakang abutment ini sehingga dia kondisinya adalah stabil. Nah, di sini ada tinggi sayap, lebar sayap, dan kemudian di sini di depannya ini ada sepatu. Nah, sepatu ini nantinya adalah semacam mortar yang memang nantinya di atasnya ada landasan atau biring jembatan kita. Nah, ini penempatannya adalah di sebelah depan ini. Gitu ya. Nah, ini detail dari suatu kepala jembatan kalau kita detailkan dari tampak samping yang preliminary design tadi. Oke, saya lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan terkait dengan kira-kira permasalahan apa yang nanti kita temui atau kita jumpai pada suatu kepala jembatan. Nah, ini saya perlu sampaikan di sini karena terkait nantinya dengan perancangan atau desain kepala jembatan yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, permasalahan utama sebenarnya adalah terkait dengan gerusan. Tadi ada masalah erosi gitu ya atau longsoran. Nah, longsoran dan erosi ini adalah penyebab utamanya adalah gerusan atau kalau bahasa istilah hidrolikanya adalah scoring. Nah, scoring ini ada yang tipenya nanti lokal scoring. Lokal scoring itu terjadi pada lokal misalkan pilar ini dan juga nanti scoring yang akibat gerakan sungai atau perilaku morfologi sungai seperti ini, gitu ya. Nah, syaratnya atau ketentuannya diusahakan agar kepala jembatan ini tidak ditempatkan pada belokan sungai untuk menghindari gerusan. Tadi disampaikan pada belokan luar sungai. Nah, ini saya sampaikan ini arah aliran sungai, ini ada belokan sungai. Perilakunya adalah kalau jembatan ditempatkan di tipe seperti ini nanti gerakan air akan menabrak dari dinding sungai di sini, di belokan luar. Ditabrak sehingga ini terjadi erosi atau scoring tadi, lambat laun dia akan terendapkan di sisi bagian luar dari belokan sungai yang lain, gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Jangan sampai ketika kita mendesain abutment, ini potensi gerusan atau scoring di sini lebih besar daripada yang sisi sini, gitu ya. Jangan sampai ini posisinya malah lebih dalam yang sini. Nah, diusahakan dia digeser ke arah sana sehingga kita tempatkan di sini yang lebih aman. Dan kemudian ini perhatikan ini adalah sayap jembatan atau wing wall tadi. Ini harus ada, mutlak ada. Nah, teman-teman khawatirnya kalau ini ada perilaku seperti ini dan di sini tidak kita tempatkan wing wall atau sayapnya, ini timbunan di sini cenderungnya akan gampang terbawa oleh scoring ini. Sehingga di sini lubang, parahnya adalah nanti abutment kita terguling atau roboh gitu ya. Sehingga ini wajib ya, ada wing wall ini. Nah, ini kalau kita lihat tampak sampingnya, di sisi luar belokan jembatan tadi posisinya akan seperti ini, terjadi olakan seperti ini. Lambat laun dia akan menggerus dan ini kalau memang misalkan ini pondasi pancang ya, cenderung aman. Kalau memang ini adalah pondasinya setempat, lama-lama ini tergerus dia akan jadi tidak stabil, roboh gitu ya. Dan ini nanti diendapkannya di sisi yang lainnya. Nah, makanya kemarin ketika teman-teman buat tugas besar saya berikan panduan gitu ya. Ini kan kondisi sungai awal di sini nih permukaan tanahnya. Tapi karena ada aliran sungai, karakteristik sungai, ada belokan, lama-kelamaan ini tergerus, di sini terendapkan. Nah, makanya kemarin saya berikan acuan di tugas besar untuk diperhatikan karena lokasi kita berada di belokan sungai, gitu ya. Nah, kalau memang nantinya ada kita terpaksa dilakukan penempatan di belokan sungai, maka nanti harus dilakukan perbaikan dinding sungai dan dasar sungai yang nantinya berpotensi terhadap scoring. Ini harus kita
sekalian lakukan perancangan. Jangan kita biarkan nanti sudah terjadi scoring baru kita perbaiki, itu menjadi masalah yang lebih besar. Kalau bisa kita lakukan langsung perancangan pada saat kita melakukan perancangan bangunan bawah. Jadi sudah kita masukkan di perancangan bangunan bawah. Nah, nanti kita akan jelaskan secara lebih detail itu di perancangan bangunan pengaman jembatan namanya. Tapi itu tetap harus dirancang dan sudah harus masuk dalam desain, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, beberapa metode perbaikan yang memungkinkan untuk perancangan, nanti teman-teman nanti mendesain juga bangunan pelindungnya dari dasar sungai ini. Nah, misalkan seperti ini tadi, di sini tergerus gitu ya. Ini harus diperbaiki teman-teman. Caranya seperti apa? Nah, ini bisa diperbaiki dengan dasar sungai ini. Dasar sungainya nanti kita isi kembali dengan material, ataupun kalau memang belum terjadi karena dari awal sudah kita siapkan, ini dasar sungai kita perbaiki dengan material yang lebih baik. Bisa dengan pasangan batu kali ataupun beton bertulang di sebelah sini gitu ya. Dan juga dindingnya kita sekalian perbaiki, dinding sungainya dengan batu kali atau pasangan beton. Atau bisa juga dengan kombinasi misalkan bronjong untuk dinding sungainya gitu ya. Kawat bronjong yang diisi dengan batu-batuan belah. Kemudian di sebelah sini untuk dasar sungainya bisa kombinasi antara cerucuk, gitu ya. Cerucuk yang kemudian di dalamnya diisi dengan batu kosong, gitu ya, atau riprap. Nah, ini bisa teman-teman masukkan di sini sehingga nantinya diharapkan ini tidak terjadi erosi. Sebenarnya erosi ini kan mengangkat material-material dasar sungai yang halus gitu ya, butirannya diangkat dipindahkan ke tempat lain, misalkan diendapkan di sini. Nah, kalau kita berikan perlindungan dengan batu-batu yang lebih besar, harapannya material ini tidak terangkat ke tempat lain. Nah, ini bisa beberapa metode nanti kita akan detailkan di perencanaan bangunan pelindung sungai. Nanti jenis-jenisnya jauh lebih banyak di sana. Oke, cukup sampai di sini materi saya terkait dengan penjelasan perencanaan pada bangunan bawah, baik itu di abutment, pilar jembatan, maupun pondasi jembatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Silahkan ada pertanyaan sampai di sini.